95,6 di Rasa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ketiga pagi hari ini, di sesi ketiga ini kita akan bersama dengan para narasumber dan tamu-tamu saya yang sudah hadir di studio kami. Ini kita akan kembali bersama di program Talk Show Inovasi Carita Mak Sersan. Cari Mak Sersan, cerita inovasi dari para guru-guru yang tentu saja kita harus publikasikan karena masyarakat juga harus tahu apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru dan ini bisa menjadi motivasi buat wilayah-wilayah lain. Anda bisa nonton melalui channel YouTube kami di Rasa FM Makassar dan juga live streaming kami. Nah, sahabat Ras, teman setia saya ada Bapak Kaban, ya, ada Pak Dirman Bungkasa STMPA. Ya, yang juga merupakan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar. Dan tamu saya kali ini adalah Dr. Alpian Saharudin, MPD, ya, merupakan Kepala Sekolah UPT SD Negeri Bawah Karang 1. Iya, inovasi kali ini Pak soal kelas berbintang. Ya. Setiap pekan ada inovasi Pak. Kan Makassar kota terinovasi. Ya. Jadi wajarlah sebenarnya banyak sekali inovasi yang dilakukan. Yeah. Ini baru dunia pendidikan yang kami bedah. Ya kan, ada lagi dunia kesehatan, ada lagi SKPD bidang-bidang lain. Ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Kabar. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah seminggu kita tidak bertemu ya. Ya. Jadi memang makin menarik ya, kita sama-sama sudah melalui tiga kemarin, tiga inovasi menarik. Nah, saya makanya kayaknya rugi saya kalau tidak mengikuti sesi sesi ya, karena banyak hal yang membuka mata saya, membuka wawasan saya terkait dengan dunia pendidikan. Bagaimana guru-guru memperhatikan murid-muridnya gitu kan. Dulu kita banyak mengeluh karena guru tidak banyak memberikan perhatian, ternyata banyak dari inovasi-inovasi ini. SMP 6, SMP 22, terus terakhir itu SMP 26 ya. Ya gitu. Sekarang SD Bawah Karang 1. Nah, ini menarik, nanti kita bahas bagaimana sih idenya sampai ke terbitnya inovasi ini. Sampai ke IGA 99 ya. Sinovic 99 ya. Top 99 99. Wih, keren Pak. Keren. Kalau saya sih keren gitu. Dari berapa banyak SD di Indonesia? Bukan SD, Pak, semua SKPD pelayan kementerian. Ya, itu lebih bagus. Polisian, lembaga kementerian. Instansi-instansi sekolah. Ya, itu menarik sekali gitu. Iya. Mungkin kita tanya-tanya dulu nih ke Pak Kepala Sekolah. Pak, ini mungkin bisa dicerita lebih awal nih Pak soal kelas berbintang. Apalagi kan tingkatan sekolah dasar. Tingkatan sekolah dasar itu agak sedikit riuh ya, dan agak-agak boleh saya kata itu anak-anak tingkatan sekolah dasar itu masih perlu bimbingan yang diarahkan harus seperti apa. Beda dengan tingkatan sekolah menengah pertama yang mungkin juga sudah mulai bisa diatur. Kalau anak tingkatan SD kan itu perlu perhatian yang lebih ekstra gitu. Nah, ini bagaimana sampai ada inovasi kelas berbintang di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ras dimanapun berada. Jadi inovasi muncul ini sebenarnya karena kerisauan sebenarnya. Karena saya tahu bahwa untuk sebuah pendidikan itu kan ada standarnya kan, ada standarnya, dan semua itu tahu bahwa anak sekolah karena mereka itu senang dengan kondisi pendidikan di sekolah. Nah, kalau dikaitkan dengan pendidikan sekolah dasar, memang itu masalahnya sangat kompleks sekali. Belum lagi kita berbicara tentang karakter, kepedulian, dan yang terpenting jumlah. Nah, jumlah siswa itu sangat banyak. Di tahun 2021 ketika saya masuk di SD Bawah Karang 1 itu kan pasca pandemi. Pasca pandemi, dan kita tahu sekolah itu ditinggalkan dan hampir semua infrastruktur itu anjlok, termasuk prestasi dan lain sebagainya. Ketika saya masuk di sana, yang saya hadapi adalah kepercayaan diri di sekolah itu untuk meningkatkan prestasi anak itu semua menurun. Mulai dari guru, sekolah, orang tua murid. Dan ketika saya masuk juga saya sebenarnya sedih juga melihat kondisi itu. Ditambah lagi memang kondisi sekolah itu yang sudah sangat tua, Pak. Dia kan 69 ya. Bangunannya hampir-hampir ya tidak standar lah kalau menurut saya, apa yang saya pahami dengan kualitas pendidikan, konsepnya taman siswanya Ki Hajar Dewantara kan itu tidak sesuai. Sekolah itu kumuh dan lain sebagainya. Satu sisi saya terganggu juga dengan prestasi siswa yang sejak saya lihat 5 tahun terakhir itu tidak ada
Ini kemudian yang malah muncul adalah kriminal, Pak. Kriminal itu anak-anak. Maaf saya sedikit potong, sekolah ini kan dekat dengan wilayah pasar gitu, Pak. Jadi pastinya, banyak siswa yang mungkin orang tuanya para pedagang. Ya. Nah, dan saya masuk di sana sekitar 3 mingguan saya di sana, saya melakukan razia atas peserta didik. Saya cukup kaget karena saya dapat busur, Pak. 5 anak kelas 3, kelas 4, kelas 5 SD itu bawa busur ke sekolah. Nah, dan kesimpulan saya bahwa memang ini adalah dampak. Anak-anak tidak mungkin mau membawa itu kalau misalnya mereka punya kesadaran dan energinya tersalurkan yang lain. Dan sebenarnya ini adalah dampak karena memang sistem tata kelola di sekolah ini tidak bagus gitu kan. Nah, itu hanya dampak saja. Kemudian saya mulai berpikir bagaimana caranya. Nah, saya terinspirasi dari program pemerintah Kota Makassar yang sangat keren saya kira. Ada 18 revolusi pendidikan. Nah, di mana Pak Wali itu selalu mewanti-wanti bahwa 18 revolusi pendidikan itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan performa sekolah supaya sekolah itu bisa memberikan pelayanan prima pada peserta didik. Ada salah satu yang membuat saya tergelitik sebenarnya adalah ada 100 sekolah bintang 5. 100 sekolah bintang 5. Nah, ini kan kalau saya pikir kalau hotel bintang 5 kan standarnya itu seperti apa? Kalau kita masuk di hotel yang bintang 5 itu kan wah seperti apa? Tapi adakah sekolah di Kota Makassar yang bisa standar dengan hotel-hotel seperti itu? Tidak ada gitu. Kemudian saya coba buka pelajari apa sih peta jalannya supaya saya bisa sampai ke sekolah bintang 5 itu karena saya masuk di bawah karya sebagai pemimpin, maka saya harus menyukseskan program pemerintah. Nah, ada satu inovasi kemudian yang saya pikir bisa menuju ke sana karena tidak mungkin sekolahnya bintang 5 kalau kita tidak memulai dari sel terkecil. Nah, sel terkecil di sekolah itu adalah kelas. Makanya saya buat sebuah inovasi adalah sekolah kelas berbintang. Nah, di mana kelas berbintang ini saya buatkan 5 indikator. Kalau misalnya dia penuhi 1 indikator, maka dia dapat 1 bintang. Dan ini kita akan evaluasi setiap 1 tahun 1 kali. Nah, biasanya setiap tanggal 17 Agustus itu kan di sekolah-sekolah ada lomba kelas tuh. Ada lomba kelas. Biasa orang rame-rame membersihkan kelas, dilombakan. Nah, pengalaman saya waktu di sekolah lama dulu, lomba kelas, alhamdulillah semua ikut berpartisipasi. Kelasnya cantik. Nah, tapi ada satu hal yang mengganggu saya, menggelitik ketika pengumuman. Ketika pengumuman diumumkanlah juara 1, 2, dan 3. Sementara ada 6 kelas kan. Dan semua bekerja. Langkah kecewanya yang tidak masuk peringkat itu, padahal mereka semua bekerja. Nah, dengan konsep berbintang itu, kompetisi tetap ada, tapi kompetisi itu sudah tidak lagi antara kelas dengan kelas. Tapi antara kelas itu dengan kelasnya sendiri. Kondisi tahun ini dengan kondisi tahun depan. Jadi pada saat kita pengumuman, yang kita umumkan adalah capaian dia bintang berapa sekarang. Nah, di tahun pertama pelaksanaan 2001-2022 kita laksanakan alhamdulillah semua sampai bintang 3. Apa indikatornya? Yang pertama itu adalah kelas yang tertata rapi dan inovatif. Ini berkaitan dengan Merdeka Belajar, program kementerian kan. Kemudian yang kedua ada indikator kelas terintegrasi dengan program literasi. Jadi ada sudut baca, semua pajangan-pajangan yang ada di kelas itu berfungsi bukan hanya pajangan saja, tapi berfungsi sebagai media pembelajaran. Tentu ini berkaitan juga dengan kegiatan literasi nasional kan. Kemudian yang ketiga, kelas terintegrasi dengan ada pojok prestasi. Nah, pojok prestasi ini tentu berkaitan juga dengan programnya pemerintah Kota Makassar, ada namanya itu Satu Anak Satu Bakat. Nah, yang keempat, kelas terintegrasi dengan multimedia. Alhamdulillah di tahun pertama kami evaluasi tidak ada satupun yang sampai ini Pak, karena ini lumayan. Ya, karena kan sekolah Bawakar yang saat itu kan kondisi lingkungannya juga tidak aman ya. Hari ini kita pasang LCD sebentar malam hilang gitu kan. Ini yang tantangannya di situ. Tapi di tahun berikutnya itu alhamdulillah sudah ada yang sampai ke sana. Nah, kemudian yang indikator yang kelima adalah dia terintegrasi dengan PBLHS. Jadi kelas itu harus bernuansa lingkungan hidup. Nah, ini juga terkait dengan program Adiwiyata kan. Alhamdulillah kalau dia capai misalnya 1 bintang, misalnya kelasnya tertata rapi, berarti hasil evaluasinya dia bintang 1. Jadi kita akan berikan sertifikat kelas ini adalah kelas bintang 1. Nah, di tahun pertama hanya sampai ada 2 kelas yang sampai pada level bintang 3. Alhamdulillah di tahun 2023, nah itu kita evaluasi, kita monitoring, ternyata sudah ada yang sampai ke bintang 5. Dan luar biasa perubahan yang drastis ini. Kelas berubah, tapi tidak hanya kelasnya berubah, kepercayaan masyarakat menjadi berubah, partisipasi masyarakat berubah, prestasi anak juga, kan ada pojok prestasi. Jadi setiap kelas itu akan berlomba-lomba. Jadi evaluasi saya tidak supervisi lagi guru saya.
Seperti guru ada pengawas datang ke kepala sekolah duduk melihat gurunya ngajar, enggak. Ketika saya datang saya cukup lihat kelasnya seperti apa. Yang sudah dipasang kemarin apakah masih bertahan atau tidak, kan gampang saja nempel kan. Tapi mempertahankan itu. Kemudian saya lihat pojok prestasinya. Kalau dari kemarin kosong terus atau pialanya itu terus, berarti tidak ada nuansa berprestasi di kelas ini tidak ada. Nah, makanya ketika kami ikutkan di konteks kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kemenpan-RB, alhamdulillah saya juga kaget inovasi kelas berbintang ini dari 15 inovasi yang diusul dari organisasi tata laksana Ortala itu, ada 15 inovasi Kota Makassar. Dari 5.000 inovasi se-Indonesia, alhamdulillah kelas berbintang masuk top 99. Satu-satunya inovasi itu, karena yang dianggap itu bisa membawa reformasi birokrasi pelayanan. Nah, itu saya kira seperti itu. Jadi inovasinya sederhana saja. Nah, harapan saya ketika semua sudah kelas sudah berbintang, ya pasti performa sekolahnya juga akan menjadi kelas bintang. Ya, Pak, dengar cerita ini gimana Pak? Jadi yang pertama di kepala saya itu atas dasar apa memilih kriteria 5 itu. Nah, itu kan itu penting. Jadi apakah dia subjektif atau berdasarkan suatu keputusan komitmen bersama gitu. Itu yang penting sebenarnya kan gitu. Apa dasarnya? Nah, itu. Apa dasar apa jadi 5 itu dari mana itu? 5 itu sekali lagi tetap harus, karena saya adalah ASN kan, pelayan publik, maka saya harus bergerak bukan atas kepala saya sendiri. Jadi harus ada satu yang saya jadikan rujukan, yaitu program-program pemerintah yang harus saya sukseskan. Jadi saya, kalau ada pepatah mengatakan 1 kali mendayung 2-3 pulau terlampaui kan. Dengan adanya kelas berbintang ini, maka ada berapa indikator, berapa kegiatan pemerintah Kota Makassar yang saya sukseskan. Misalnya indikator kelas terintegrasi dengan PBLHS 2021 saya masuk Ibu Bapak. Sekolah di Bawkareng itu Adiwiyata Kota Makassar 2014. Tidak maju-maju ke provinsi. Sampai 2021. Setelah saya masuk dengan kelas berbintang 2022, Bawkareng 1 menjadi sekolah Adiwiyata provinsi, dan sekarang sementara bersiap lagi ke Adiwiyata nasional. Dengan adanya kelas terintegrasi dengan multimedia, itu kan mendukung dengan program pemerintah Kota Makassar, Metaverse kan, Makaverse itu yang sudah di-launching. Maksud saya begini, Pak Sandy, pada saat mengambil 5 ini, apa kita diskusikan dulu dengan guru-guru atau enggak? Maksudnya begitu. Jadi kan proses bukan keputusan diambil itu bahwa komitmen satu dewan dewan guru apa sih guru. Orang tua murid kita hadirkan semua. Nah, itu yang penting itu maksud saya, berarti memang ini adalah kesepakatan bersama gitu. Analisis SWOT-nya. Jadi kita buat analisis SWOT apa yang menjadi peluang, tantangan, hambatan yang selama ini yang bisa kita ini, dan saya sebenarnya pesimis pertama karena kan mohon maaf ya, SD Bawkareng saat itu tidak sama dengan Mangkura, tidak sama dengan SD yang dimana orang tuanya ekonominya menengah ke atas. Bawkareng mohon maaf ekonominya menengah ke bawah. Ketika saya minta mereka untuk adakah yang mau memberikan bantuan, tidak ada. Saya dari SD yang seperti itu sebenarnya. Jadi saya dulu Mangkura tapi pindah ke Bandung. SD di Bandung saya itu SD yang seperti SD Bawkareng itu yang daerahnya itu dekat Jeger. Orang Bandung itu bilang Jeger itu preman gitu. Jadi anak-anak, jadi orang yang malak-malak di sekolah itu udah biasa. Di sini sekolah saya. Ya kayak gitu. Maksudnya saya memahami kondisi ini sebenarnya karena saya waktu SD kelas 4 sampai kelas 6 di kondisi seperti SD Bawkareng 1. Makanya ini bagus sekali sebenarnya gitu. Karena kan kita lihat tadi istilahnya Pak Alvin itu men-scanning. Mengadakan melacak stasi itu kan men-scanning bahwa ini apa yang bahan baku apa yang mau diolah ini kan di-scanning dulu, kita lihat ternyata begini kondisinya yang bawa pusur itu kan sesuatu seperti itu. Dulu kan saya berharap ada seperti Pak Alvin dulu gitu kan ngeri juga kalau ketemu orang anak badan gede terus dipalak uang jajan kita habis itu kan gitu ya. Saya malah takut Pak ketika waktu di sini, saya kan nervous juga Pak, takut juga saya karena yang saya hadapi ini orang tuanya siswa keras dan sebagainya. Tapi saya pikir dalam dunia pendidikan tidak mengenal istilah itu. Betul. Sekeras-kerasnya manusia, itulah gunanya ada SD Bawkareng 1. SD Bawkareng 1 itu adalah sebuah laboratorium yang dimana orang
rusak masuk pun ke sekolah itu, harapannya pasti akan bagus. Ya, diterima aja. Akhirnya saya menjalin komunikasi, saya datangi, saya cari siapa yang paling disegani di sekolah itu, saya cari Pak. Saya cari, saya dekati mereka, ternyata ketika mereka diajak komunikasi, bisa Pak. Jadi kesalahan kita selama ini karena terlalu menjustifikasi sesuatu kondisi yang ternyata ketika kita datangi tidak seperti itu kondisinya. Karena mungkin tidak membangun komunikasi juga. Komunikasi. Kan ketika saya masuk. Sama kalau kita tadi garis benang merah istilahnya dari yang kemarin juga yang bengkel, terus terkait yang kemarin SMP 26 gitu kan, kan komunikasi, ya kan. Jadi kita kebanyakan saya pimpinan juga kadang-kadang terlalu banyak tiba-tiba sudah menjas padahal belum berkomunikasi. Betul. Belum. Nah, ini yang dilakukan Pak. Dan ternyata ketika saya datang itu luar biasa Pak. Sambutan mereka, apa yang mereka kata, suasana yang seperti inilah sebenarnya yang kami harapkan. Mungkin kami dari segi finansialnya tidak cukup, tapi kalau hanya disuruh ngechat sekolah kami siap. Berarti apa yang selama ini tidak dibangun komunikasi oleh pimpinan sebelumnya itu dibangun oleh Pak Fian. Dan satu mungkin yang salah satu menjadi resep utama kenapa program ini menjadi sukses adalah karena transparansi. Transparansi. Ketika penyusunan RKS anggaran dana bos, memang saya terbuka. Saya sampaikan anggarannya sekian, uangnya sekian juta ini. Silakan Bapak Ibu susun program untuk di kelasnya, gunakan uang ini. Kasih masukkan ke dalam tabel, ternyata programnya belum habis, masih banyak belum masuk, uangnya sudah habis. Jadi saya bilang ternyata Bapak Ibu selama ini mungkin mencurigai kami pihak sekolah dalam pengelolaan keuangan tidak transparan sebagainya. Setelah Bapak Ibu susun ternyata tidak seperti itu. Ada hal-hal yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama dan itu tidak perlu biaya. Cukup sekolah siapkan. Sama seperti programnya Pak Wali sebenarnya. Ini kalau yang lurah-lurah itu kan sentuh hati. Sentuh hati, betul. Jadi Pak Wali kan melakukan sentuh hati. Saya terbuka, saya niatnya begini kan. Itu sebenarnya kan kadang-kadang kita itu kadang-kadang tidak terbuka, akhirnya masyarakat juga tertutup. Betul. Karena itu kalau kita transparansi, masyarakat tahu niatnya. Saling keterbukaan dibutuhkan, tetapi di satu sisi ada yang merasa kecurigaan, Pak. Jadi kan nggak terbuka. Iya, betul. Karena saya pakai konsep perubahan itu, jadi saya tangkap simpulnya. Jadi saya pegang toko yang paling orang bilang, jenggonya di sini, tolonya di situ. Dan ternyata yang menjadi figur utama di situ adalah ada satu ibu-ibu. Ibu ketika pertama kali saya bertemu, negatif Pak, karena dia pirang, maaf celananya robe-robe kan, pakaiannya masuk di situ. Tapi orang bilang ini ibu paling didengar di sini. Saya dekati beliau, dekati. Ternyata tersentuh hatinya. Bila kita perbaiki sekolah ini, sampai kapan anak kita begini kan? Akhirnya semua ekstrakurikuler saya aktifkan, futsal saya aktifkan. Alhamdulillah futsal kami di bawah Karang saat itu sudah sering dikontrak Bang Sulsel Bar. Jadi kadang dia main atas nama Bawah Karang 1, kadang dia main atas nama Sulsel Bar. Dan ketika mereka atas nama Sulsel Bar, Pak, itu mulai dari kostum, baju sampai kaki itu sponsori semuanya. Disponsori semua dan mereka dapat honor. Jadi itu memotivasi juga buat anak-anak sendiri bahwa kami bisa gitu. Anak-anak sekolah itu merasa bahwa ternyata kami juga punya peluang. Punya peluang. Anak yang maksudnya, saya kan pernah menguji Pak. Saya kan dari SD IKIP dulu. SD IKIP kan kita tahu. Itu kan intelektual. Ketika saya masuk di sana Pak, saya tes mengaji kalian banyak tidak tahu Pak. Tapi ketika saya lihat mereka main bola, wah hancur-hancur pot bunga saya. Jadi saya berpikirnya bukan pot bunganya, tapi saya pikirkan energi yang sangat besar yang dimiliki oleh anak di sini yang tidak tersalurkan. Akhirnya jadilah busur, jadilah perkelahian. Mohon maaf, ada siswa saya yang pernah ditikam Pak. Persoalan di sekolah terus keluar ditikam siswa itu. Itu anak SD. Ketika saya pikir, ternyata memang ini yang salah. Makanya saya buat nuansa itu, saya rubah 180 derajat kultur masyarakat sekolah yang ada. Alhamdulillah hasilnya sekarang setiap hari Senin itu kita selalu mengumumkan medali. Juara ini, karate jalan, futsal jalan, seni-seninya jalan dan sebagainya jalan. Yang tadinya pesimis orang tua murid, bisa Pak Alpian merubah kultur Bawah Karang 1, ternyata tidak ada yang mustahil. Semua bisa. Dan yang tadi itu ibu yang pakai robe-robe itu, sekarang saya beri tantangan dia, alhamdulillah sudah jadi ketua majelis taklim. Masya Allah. Jadi memang energi positif itu kan membawa pengaruh.
gitu. Jadi Dan itu dampak dari kelas berbintang sih. kalau saya selalu suka saya suka bercerita ya sirah nabawiyah gitu kan. Ya kan Umar radhiyallahu anhu itu kan orang keras. Karena vibe positifnya Rasulullah itu pernah berdekatan akhirnya berubah menjadi orang yang lembut, tidak, walaupun tetap ada karakter kerasnya tetap muncul pada saat dia memimpin dan jadi khalifah. Jadi itulah sebenarnya positif. Cuman ini penjelasan nih, maksudnya kan kelas 1 sampai kelas 6 itu apakah kelasnya sama terus atau berbeda? Jadi satu kelas itu dipakai berdua. Jadi kan saya ada 18 rombel. Ruangan kelas saya itu 9. Jadi satu kelas itu dipakai berdua. Jadi kami pagi sore. pagi sore. Pagi sore. Jadi kan kalau kurikulum Merdeka itu sistem PASE ya. Iya, PASE A, PASE A itu kan kelas 1, kelas 2. Jadi ruangan belajar 1 itu namanya ruangan belajar mandiri kan. Kami sudah tidak pakai sistem kelas lagi, Pak. Saya pakai apa itu? Nilai 9 anti korupsi. Mandiri, jujur. Jadi kelas-kelas saya itu pakai nama itu. Enggak, maksudnya kan penilaian kelas mandiri misalnya ada kelas 1A, 2A. Jadi untuk membenahi kelas ini, kelas 1A, 2A itu bersama-sama. Mereka kolaborasi juga Pak ya. Jadi penilaiannya bukan lagi kelas 1, kelas 2 siapa yang menang, enggak. Kelas mandiri bersaing dengan kelas jujur. Tapi persaingan ini bukan antara mandiri dengan jujur, tapi persaingan mandiri dengan mandiri dari tahun 2022, tahun 2023. Maksud saya gitu. Jadi kan tadi sampaikan bahwa kelas ini dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti penghuni kelas sebelumnya itu beda ya? Bisa jadi beda, bisa jadi sama. Gitu. Kalau dia kelas 1 sekarang, kan dia naik kelas 2. Iya. Maksudnya mungkin maksud Pak Kaban ini, apakah di kelas 2 tetap sama siswanya atau ada yang kelas 1A naik kelas 2A pindah kelas 3. Jadi kan ini ada 9 kelas. 9 mandiri toh. Jadi ada kelas 1 ini kelas 1 dan 2 yang pakai. Nanti pada saat dia naik kelas 3 pindah kelas ya. 4. Nanti 5, 6. Nanti sudah berarti 2 kelas ya. 2 kelas dalam satu kelas 1 itu ada 2 kelas, betul. Iya, 1A, 1B, 1C. Kita sampai rombel C. Rombel C. Oke. Ya, pemahaman saya maksudnya jadi saya bisa mendapat gambaran. Berarti ada 1 tahun itu kelas 1 ada 3, kelas 2, kelas 3 sampai lulus. Oke. Berarti berapa siswa sekarang, Pak? Sekarang posisinya 432. 400 ya. Iya. Satu kelas? 28 sampai 32. Udah standar itu. Udah bagus lah. Udah lumayan itu. 28, 33. Memang saya kan pakai standar itu, Pak. Saya dulu kan kalau waktu SD 40, saya 48 dulu. Sampai 3 orang satu kelas. Kayak sekolah besar kayak waktu Sudirman IKIP itu. Kan dulu bangkunya bukan yang kecil kan. Dulu kan bangkunya panjang, Pak ya. Panjang, ada lubang di tengah gitu kan. Saya malah pernah waktu jadi guru pernah ngajar 51 anak. Dalam satu kelas. Satu kelas. Kan kursinya kan cuma 24 pasang. Iya. Otomatis yang bisa duduk kan cuma 48 kan. Jadi kadang-kadang saya guru harus hadir ya. Tapi kalau ada nggak hadir syukur juga karena kalau hadir semua 51 otomatis ada yang duduk bertiga. Ini duduk bertiga ini pasti ada masalah. Ini penting buat kita. SD itu kan sebenarnya pembentukan awal kayak karakter ya. Istilahnya kalau lihat gitu kan dia masih lembut, kita masih bisa. Kalau di SMP dia sudah ada keras, sudah ada pembentukan karakter yang terjadi setelah SD. SMA dia mulai memberontak, mencari jati diri gitu. Nah, jadi memang di SD itu kita membentuk. Jadi sangat menyayangkan kalau awal itu dia membawa busur kan. Itu bibit-bibit awal sudah. Jadi keresahan saya mungkin suka main di sini Pak juga. Karena di sini biasa ada perang. Pokoknya mau karena saya itu daerah perang. Kaca-kaca saya pecah, Pak. Kaca-kaca saya pecah. Jadi ada perang di luar yang hancur sekolah. Udah sekarang sudah. Ya itu alhamdulillah berarti perubahan di sekolah. Bayangkan dari tahun 2021 masuk, sekarang 2024 3 tahun sudah membentuk lingkungan yang bagus. Yang bagus pun. Iya kan, anak ini kan akan membawa tenangan di rumah juga sebenarnya. Kalau anaknya tenang kan kalau kita ini ya orang agama itu harus membawa ketenangan. Gitu kan ya ini anak ini kan sebenarnya kadang-kadang bikin kita kacau juga kalau anak-anak kita ribut di rumah atau apa segala macam ya. Alhamdulillah. Nah kekhawatiran itu begitu. Anaknya pada berubah. Di sekolah itu mereka betul-betul tersalurkan bolanya, karatenya. Ada marawis juga. Marawis ada. Jadi itu marawisnya sering sudah di kontra-kontra keluar cara-cara mengajar. Nah itu penting.
Itu memang penting karena siswa, anak-anak itu kan punya karakter yang beda-beda, kesukaan yang berbeda. Jadi kalau kita cuma satu aja, futsal aja, ada lain yang tidak salurkan. Saya ingat yang SMP 26 kemarin gitu kan, yang yang kebun itu, yang apa sih? Luara ya, luar. Ya, Lunda. Nah, itu kan tadinya di kelas dia diam, pada saat dia kasih tantangan saya menanam satu bedeng itu jadi aktif gitu. Jadi akhirnya gurunya bisa memahami, oh ada karakternya. Nah ini sama ini kan, jadi karakter yang muncul terbagi semua. Jadi futsal, ada marawis, ada itu kan. Jadi stimulusnya adalah itu tadi ada pojok prestasi di kelas. Jadi setiap anak akan berusaha untuk menampilkan bahwa mereka berprestasi. Dan yang kadang-kadang sulit buat kita dulu ya, pola kita ini, yang berprestasi cuma akademik dulu kita. Ya betul Pak. Terus, kan anak-anak itu dinilai pintar ketika mereka berprestasi dari tingkatan kelas ya. Anak dapat ranking 1, 2, dan 3. Sekarang kan tidak lagi ke situ penilaiannya, Pak. Dan itulah yang saya terapkan di bawah ranking 1. Jadi saya menghapus stigma bahwa yang pintar itu yang ranking 1, 2, ranking 3 ya. Nilainya jejer 9. Enggak, itu saya rubah. Saya bilang, Bapak Ibu guru, kalau saya tes sekarang dengan mata pelajaran kelas 6, saya yakin Bapak guru juga tidak bakalan lulus. Ya, betul. Tantangan buat guru juga itu Pak ya. Mereka. Iya, betul. Misalnya Bapak Ibu ngajar sudah 10 tahun di kelas 1, saya kasih sekarang debit ngukur debit air, trigonometri, apakah masih bisa jawab? Teorema Pitagoras, nggak bisa juga kan mereka. Jadi saya bilang rubah mindset kita. Kita sekarang bukan untuk menghasilkan siswa-siswa yang seperti kalkulator, tidak. Tapi kita sekarang berpikir bagaimana bisa menghasilkan peserta didik itu yang bisa kepake di masyarakat. Ya memang betul, pola mengajar dan pola pendidikan itu kan setiap fase itu berbeda Pak. Apalagi di kurikulum Merdeka ini kan guru-guru juga punya mindset, juga harus melakukan perubahan. Bukan kurikulum Merdekanya. Saya Ruby. Tapi kita harus pikir yang dihadapi anak SD loh. Iya. Anak SD yang disuruh duduk di belakang meja 20 menit itu sudah nggak bisa. Terus mereka dikungkung dengan karakternya yang agresif, harus berada di belakang meja. Gimana itu? Iya, betul. Kita menyiksa sebenarnya. Tapi kalau kita berikan kebebasan mereka mengikuti apa yang sesuai dengan isi hatinya, apa yang menjadi keinginannya, kita berikan mereka keleluasaan untuk memilih. Saya suka main bola, oke, bolamu yang saya kembangkan terus. Kembangkan. Bahkan saya bilang ke guru-guru, kalau ada siswa yang izin untuk ekskul lomba keluar, jangan, memang ada yang tidak kasih izin. Harus diberi izin. Pak, gimana belajar di dalam kelasnya? Nggak apa-apa. Disitulah tugas kita sebagai guru untuk memberikan pendidikan ke mereka. Silakan nak, kau berkiprah di luar, tapi ingat kau masih punya tanggung jawab untuk kau mau selesaikan di sekolah atau di rumah, terserah Anda. Mau kau selesaikan di lapangan juga terserah Anda. Yang penting selesai. Karena belajar itu kan tidak mesti di kelas sekarang, Pak. Betul. Guru itu tidak mesti harus guru yang di kelas kita. Ya, yang penting ketika kamu ke sana, yang harus kamu dapatkan yang pertama, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, bertandinglah dengan baik, sportiflah dengan baik. Yang kedua, ketika kamu berada di lapangan, usahakan tim lawan itu kamu harus kenal. Hari ini mungkin kamu lawan, tapi besok-besok tidak lagi jadi teman kan. Kita mulai dari lapangan besar menjadi apa, besok dia jadi apa, nanti kan saling cari, saling panggil. Dan kekuatan kita di masa depan itu saya selalu sampaikan ke guru-guru, jangan membentuk siswa kita hanya dari kognitifnya saja, tapi ajarkan mereka keterampilan abad 21. Itu 4C kan. Bagaimana mereka bisa kreatif cara berpikirnya, kritis, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, dan juga mampu menjalin kolaborasi. Kalau mereka punya ini ditambah satu, inovatif. Nah, inilah yang menjadi ruhnya kelas berbintang itu, Pak. Muncul semua. Ada 4C yang diharapkan keterampilan abad 21 itu kita. Kalau kita di dunia kerja ya, yang ranking 1 itu jarang ada yang sukses. Iya, biasanya tidak lagi seperti ketika kan fase belajar kan beda Pak. Ada berarti sesuatu, ada sistem di pendidikan ada yang salah gitu. Betul. Itu ya maksudnya dia bekerja dengan otaknya. Ada masa dia akan lelah. Dia bosan. Kalau dia bekerja karena atas dasar kesukaan, itu nggak ada lelah. Dia akan mencari terus. Dan bola itu hobi. Betul. Main bola ya. Saya enggak pernah berpikir kita akan mengalahkan Korea Selatan. Begadang ini. Saya kelewat tadi. Saya habis ngantuk. Cuman ini menarik. Kita pernah tahun Sinyo Aliando itu tahun 80 90-an itu ya. Kita mau ke
Piala Dunia kita kalah oleh Korea Selatan di kandang dan di rendang gitu. Kita di kandangnya Qatar kita bisa mengalahkan Korea Selatan sekarang. Pelatihnya pun dari Korea Selatan. Yang menarik adalah kenapa mereka menang? Yang menang kenapa? Karena kita banyak naturalisasi. Bukan naturalisasinya, bodinya hampir sama dengan kita. Tapi mereka banyak berkompetisi di Eropa. Dengan lingkungan pendidikan yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi yang bermasalah sebenarnya lingkungan kita sepak bola di Indonesia gitu. Selama ini tidak bisa itu gitu. Apa yang kita lakukan di SD Bawah Karang 1 adalah merubah lingkungan gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya bahan baku yang sama istilahnya dari lingkungan yang sama. Tapi menghasilkan dalam 3 tahun dia bisa berubah menjadi yang berprestasi. Jadi istilahnya Alfa ini memberikan kenyamanan. Betul Pak Kaban. Kalau tadi cerita dari Pak Alfian ya bahwa melihat sekolah itu kan pada saat dia Pak Alfian datang pun juga sempat shock juga lihat sekolahnya sendiri, kaget. Saya Pak rajin melewati sekolah itu. Dan memang terkesan kusam. Ya kusam Pak. Sering lewat kusam. Itu tantangan saya sekarang. Saya berusaha untuk keluar ke depan. Karena kan di depannya banyak pohon-pohon, pohon-pohon dan salah satu pedagang asongan juga bapaknya anaknya sekolah di situ, setahu saya. Tapi tidak seperti dulu. Kalau saya lihat saya sempat mengamati sekolah itu Pak ya, setiap saya melewati sekolah. Ini pasti sekolah ini anak-anaknya banyak dari kalangan pedagang. Nah, tadi tantangan yang dihadapi oleh Pak Fian ketika berhadapan dengan orang tua dan keras ya, dengan karakter seperti itu, kata orang pinggiran dan masih di bawah kelas bawah itu kan agak susah untuk orang bilang apa ya Pak, kalau sudah tidak bisa pakai otak lagi kata pensil kata orang Pak, kalau daerah-daerah itu mendekati orang tua di sana kita tidak bisa teoritis, kita datang dengan baju dinas sama nggak bisa. Jadi perlu salah pendekatan persuasif mungkin Pak ya. Ada satu mungkin yang saya cerita ini kaitan juga kelas berbintang. Dulu itu ketika saya masuk, saya kalau mau ke toilet itu susah. Karena kenapa? Di emperan kelas itu orang tua duduk di situ, ngemper. Jadi anaknya belajar 2-3 jam di situ, orang tuanya juga udah 3 jam di situ nungguin. Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan lantai bawah. Saya masuk, saya bilang, aduh gimana ini? Terus pakaiannya, Masya Allah. Aduh gimana caranya ini ya? Kalau saya panggil keamanan, terus saya suruh mereka pergi, besok saya sudah tidak di sini lagi. Ya kan? Saya keras, mereka lebih keras loh. Nah, terus saya pikir gimana caranya? Jadi saya datang, saya ajak duduk sama-sama mereka cerita apa saja. Cerita apa saja. Kadang juga saya digombali kan. Macam-macam. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Saya hanya mau tahu apa maksudnya yang bisa saya masuk di sini. Ketika itu saya ambil HP, terus saya bilang, Ibu, kita selfie ya. Saya itu suka ini upload gitu, ada Facebook, ada Instagram kan. Terus ini saya mau foto, saya selfie dan saya akan kirim ke Facebook. Pak jangan. Kenapa? Bajunya katanya tidak bagus untuk dipoto. Oh ya, jadi kapan kita fotonya Pak? Ibu, besok saja. Katakan mereka juga. Besok. Terus setelah itu besok mereka datang dan ternyata sudah pakai ini, sudah walaupun belum syar'i kan, tapi sudah ketutup, tutup sudah. Dan Pak, kenapa? Sudah siap foto. Siap setelah itu foto, saya langsung share. Nah, alhamdulillah. Dan setelah itu yang pakaian tidak layak masuk sekolah itu hilang, Pak. Daster. Karena mereka takut jangan sampai kepala sekolah datang ngajak selfie lagi kan. Kan nggak bisa janji terus besok harus foto lagi. Itu yang pertama. Jadi saya mendekati itu hanya pendekatan selfie, dan untuk pakaian yang tidak sopan masuk ke sekolah itu hilang. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk menghilangkan yang duduk ini? Pakaiannya sudah rapi tapi tetap ngemper. Maka mereka itu bawa tikar dari rumah kan, bawa makanan, bawa bekal, nungguin. Jadi anaknya istirahat, dipanggil, disuapin di depan. Nah, itu sangat mengganggu. Saya bilang ini kalau dibiarkan akan menjadi salah besar nanti. Proses berapa lama itu Pak? Nggak sampai sebulan. Jadi saya datang, saya ajak mereka, ayo kita ada 17 Agustus, kita ada program kelas berbintang. Saya briefing, saya panggil perwakilan kelas, dan saya jelaskan indikator penilaian kita untuk kelas berbintang tahun ini. Terus kita bicara anggaran, tidak ada. Jadi saya bilang, bekerja saja semampunya, yang saya mau nilai adalah bukan masalah bagusnya atau tidaknya dulu, yang penting kelas kita, apa yang bisa kita kerjakan tahun ini, kita mau lihat kemampuan kita di mana. Nah, setelah itu mereka datang, sore saya pulang, ternyata malamnya mereka ke sekolah.
Mereka datang Kerjakan. bawa cat, bawa kuas. Jadi saya tidur di rumah. Iya. Ternyata pagi-pagi saya datang kaget. Kelas sudah berubah. Semuanya itu? Semua kelas. Oke. Dan ketika saya masuk ke kelas, masuk ke lingkungan sekolah, ibu-ibunya sudah tidak pada ngemper di situ. Sudah tidak pada ngemper. Mereka sudah di depan sekolah, di halaman sekolah. Saya bilang, "Ibu, kenapa tidak masuk di dalam? Saya mau cerita." "Pak, sayang, itu pot-pot bunga sudah rapi, kelas-kelasnya sudah cantik. Masa kita duduk lagi di situ untuk merusak?" Sejak hari itu sudah tidak ada ngemper, Bu. Jadi kelas berbintang itu dampaknya ke situ. Sampai sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Dan kelas itu rapi dan lain sebagainya itu karena mereka. Dan saya bilang, kelas ini bagus bukan untuk saya sebagai kepala sekolah. Karena saya kan nggak duduk di sini. Tapi kelas ini bagus, yang nikmati siapa pertama? Wali kelas. Yang kedua, anak-anaknya. Yang ketiga, orang tua murid. Kalau datang ke kelas silakan foto-foto, kan view-nya sudah bagus, sudah tidak kalah dengan studio foto yang biasa ibu pakai untuk foto-foto keluarga. Kenyamanan belajar juga Kenyamanan dapat. belajar, kursinya semua tertata rapi. Dan yang kemudian yang berikutnya ya saya perhatikan setiap ada kerusakan di dalam kelas saya harus cepat perbaiki. Harus juga saya tunjukkan bahwa saya serius untuk bekerja. Dan alhamdulillah setelah itu sudah tidak ada, Ibu. Ini kata orang Pak Kaban masuk ke dalam mulut buaya ya. Awalnya Pak kepala sekolah ini kan masuk ke dalam sekolah itu kan sekolah yang perlu tantangan besar dan tidak bisa bim salah bim. Itu butuh proses dan berhadapan dengan orang-orang yang karakter keras di lingkungan keras itu pun juga. Ya, dan saya pikirnya ketika saya masuk saya tidak perlu untuk menyadarkan semua dulu. Saya cari orang yang mau bekerja. Dan guru-guru saya 30 orang itu ternyata tidak semua mendukung ketika saya masuk. Ya, mesti. Jadi saya dapat berapa orang, iya kan. Waktu saya masuk, kultur itu blok. Ada geng A, geng B, geng C. Dan itu yang merusak sebenarnya. Ketika saya masuk, saya bilang, saya tidak mau yang seperti ini gitu. Saya tidak mau yang seperti ini. Saya mau di mana sekolah ini kita datang, anggap rumah sendiri. Kita datang bekerja, cari makan bersama, istirahat bersama. Kita perbaiki bersama. Karena biar bagaimanapun, saya sebagai kepala sekolah besok ada SK pergi. Tapi Bapak Ibu sebagai guru akan selamanya di sini. Apakah akan terus-menerus dalam nuansa sakit seperti ini kan, blok seperti itu. Sejak itu hilang nuansa itu dan saya bilang, saya sebagai kepala sekolah hanya sudah saya tanda tangan saja. Tapi keseharian kita sama. Tidak usah perlakukan saya secara spesial. Dulu kan saya masuk sudah ada kopi, sudah ada teh. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak minum kopi, saya tidak minum teh. Saya coba minum air mineral saja. Ketika saya turun, security-nya buka pintu, jangan gitu. Saya bukan raja, bukan apa. Kita sama. Ketika kita bekerja, sama-sama bekerja. Untuk bekerja dan alhamdulillah sekarang ya silakan mungkin nanti Pak Kaban jalan-jalan ke sekolah kami pada waktu tanya dulu saya apakah ada guru yang pernah saya marahi, yang pernah saya tegur selama 3 tahun. Alhamdulillah tidak ada. Itu SD-nya ipar saya dulu. Iya, kalau keluarga istri saya kan di BTBT. Jadi kan dekat situ ya. Dekat belakangnya samping. Hanya ya masih banyak juga ya kita perbaiki. Makanya ada guru saya bilang, Pak, kita semakin perbaiki semakin banyak yang kurang. Ya memang seperti itu. Orang belajar, semakin kita belajar merasa sendiri semakin bodoh. Ya, itu memang penting. Jadi kalau saya sih yang kita tangkap sebenarnya dari Pak Alvani adalah kita jangan menimbulkan vibe negatif sebenarnya. Walaupun kondisinya negatif ya, kita ambil potensi apa yang ada. Bisa itu yang kita kadang-kadang di dunia kerja pun di SKPD instansi apa segala macam, kadang-kadang kita pindah itu kan terasa aduh kok begini ya, SDM-nya begini ya. Kalau kita mengeluhkan itu kita tidak akan maju-maju. Yang penting sekarang apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa mendukung kita, kita jalan itu saya dulu, nanti vibe-nya akan menyebar. Ya kan, akhirnya blok-blok itu akan terbuka. Oh iya, yang penting adalah kita terbuka, biar komunikasi terbuka, transparansi. Jadi untuk menghilangkan blok itu, jadi saya punya ada program namanya Tim Senyum Nabawa Karya 1. Tim senang nyumbang. Senyum itu senang nyumbang, nah itu karena Allah. Jadi sumbangan itu kan tidak mesti harus materi. Anda menyumbang pikiran, menyumbang tenaga, menyumbang. Kalau Anda tidak bisa kerja, tidak bisa apa, minimal kok tidak ganggu temanmu yang sedang bekerja, sudah sumbangan itu. Dan ketika saya tanya mereka, apa lagi kita kerjakan sekarang? Apakah perlu saya kontrol? Tidak perlu, Pak. Kalau Bapak mengontrol berarti kami sudah tidak dengar atas nama Allah lagi. Berarti mereka harus bekerja dengan niat yang baik dan juga tulus. Cuman memang perlu dicatat juga bahwa untuk memulai itu tidak mudah. Karena pasti ada banyak tantangannya. Pesimis, golongan pesimis juga banyak. Itu untuk teman-teman yang mau melakukan inovasi, inovator-inovator yang akan memulai.
jangan putus asa pada saat memulai dan sistemnya tidak berjalan di awal. Tantangan terberatnya itu di awal. Iya, pasti banyak Kalau kegagalan kita yang merasa dilalui. negatif di awal, yakin tidak akan jadi itu. Iya, itu maksudnya saya berpikir, kita berjuang nih, kalau memang niat kita betul-betul murni memperbaiki sesuatu hal yang positif, itu pasti akan berhasil. Cuman kata Allah juga, kalau bertakwa kan saya uji kau dulu. Ya kan, otomatis saya kalau mengatakan kau muslim ya belum tentu saya harus uji kau dulu gitu. Konsisten kan. Ya kan gitu. Jadi melaluinya itu saja. Jadi saya apresiasi sekali sebenarnya. Ini kan tidak mudah karena dengan penilaian itu ini akhirnya bagusnya direplikasi ke depan. Bagaimana sekolah-sekolah lain SD itu bisa menjadikan kelasnya kelas-kelas berbintang. Ini kita ada lagi tantangan dari Kemenpan RB untuk keberlanjutan. Iya, replikasi dari berubah sistemnya, apakah sudah tetap berjalan ada tahun ini. Dan kemudian inovasi apa selanjutan dari ini. Tapi inovasi kelas berbintang terus berjalan. Iya. Setiap tanggal 17 Agustus kita bukan lagi ini levelnya bintangnya naik apa turun. Cuman nanti bertahan atau ada kelanjutan dari situ gitu. Atau kelas berprestasi dari soal bintang akhirnya kelas berprestasi atau lingkungan sekolah yang itu kan jadi efek dari situ. Bintang itu banyak lagi inovasi yang sudah turunannya sudah ada. Ada lagi itu yang nanti dilihat, nanti kita tinggal kita namai saja apa itu bahwa ini kelanjutan Pak. Ada satu inovasi yang lebih seru lagi yang mau dibahas di sini. Nah, yang makanya nanti kita undang lagi kan. Jadi maksudnya saya nanti di Mempan itu kita sampaikan bahwa ini sudah hasilnya sudah menjadi seperti ini. Seperti ini lagi yang baru. Dan akan lanjutannya ini. Nah, itu yang mau dicari bahwa inovasi itu bukan memang secara logika ya. Bukan secara logika tidak mungkin inovasi itu terus gitu. Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang berkembang. Betul. Iya, jadi kayak begini. Tadinya mau saya bertanya, dia sudah bercerita bahwa lingkungannya berubah. Anak-anak itu adalah nur keluarga sebenarnya, cahaya keluarga. Jadi kalau itu dia sudah kita membuat cahaya, dia akan membawa juga ke rumah. Itu penting. Sama dulu saya waktu di gabungan dinas-dinas waktu itu kan lingkungannya kan lumayan banyak preman gitu ya. Nah, pertama saya pengen waktu itu bikin semacam pengajian untuk anak-anak. Nggak ada gitu. Kecil-kecil sudah jadi apa gitu kan. Jadi bikin pengajian, nggak ada yang mau datang bawa anaknya. Jadi saya bilang sama teman-teman, ya udah kita bayar 50.000, siapa yang mau ikut. Akhir yang full 1 bulan, akhirnya mau. Tapi setelah berjalan mereka tidak mau lagi gitu. Dia bilang 50.000 ya. Karena sudah enak mereka, ada sudah suasana kumpul, main sambil mengaji apa segala macam gitu. Akhirnya kan lebih soft jadinya lingkungannya. Nah, ini yang saya harapkan itu gitu. Dengan sekolah yang bagus, lingkungan jadi berubah. Jadi harusnya nanti direplikasi juga sekolah SD yang di daerah yang rawan. Betul. Ya, jadi di sekolah itu di sekolah setelah itu top 99 sudah banyak yang studi banding ke sekolah. Yang tadinya nggak ada pernah ada studi banding mau ke sekolah. Ini alhamdulillah sudah ada beberapa sekolah. Bahkan ada dari sekolah-sekolah dari apa itu Maluku Utara melakukan studi banding ke sekolah. Ya, kalau yang di Kota Makassar ada enggak yang replikasi sistem ini? Ada beberapa sekolah dan saya lebih banyak dipanggil sih untuk sharing ke sekolah mereka, langsung menjelaskan ke guru-gurunya apa yang bisa mereka kerjakan. Lalu sudah, walaupun mereka ada replikasi dengan nama yang berbeda, tapi ataukah mereka menambah indikator sendiri, tidak ada masalah. Yang penting kan kebutuhan masing-masing ini. Revolusi pendidikannya yang kita kejar itu. Kan apa? Kalau di Islam itu kan, kalau kita berbuat baik, kebaikan kita ini terus diikuti orang lain, yang amalan ini masuk di kita, dia juga tidak berkurang. Kan apa yang kan begitu ya? Bukan di Kota Makassar saja replikasinya. Sudah ada teman-teman dari beberapa daerah dari komunitas sekolah-sekolah di lintas pulau itu sudah mereplikasi. Ini saya bilang untuk mempertahankan saja ini Pak. Bagaimana sebenarnya apa yang harus kira-kira dilakukan? Mungkin Pak Kabet bisa memberikan tanggapan atau respon soal mempertahankan dan berkelanjutan, karena ini kan menjadi satu tantangan juga ke depan bagi sekolah yang punya inovasi. Karena ketika sekolah itu stuck hanya sampai di situ, jangan sampai timbul kepuasan hanya sampai di situ saja. Padahal banyak yang harus bisa dilakukan itu. Jadi sebenarnya inovasi itu akan bertahan dan akan berkembang itu pada saat dia menjadi kebutuhan dari suatu sistem komunitas gitu ya.
Jadi kan sebenarnya jadi kebutuhan. Jadi pada saat di titik 2021 sampai sekarang ternyata murid-murid, orang tua, guru merasa perubahan yang signifikan. Pada saat Pak Alfian pergi, dia akan tetap mempertahankan ini. Itu yang kita harapkan. Ya, gitu. Dan akan berkembang terus. Akan berkembang karena kebaikan itu sama seperti yang SMP 26, dia akan berkembang. Dia memberikan efek positif lanjutan sebenarnya. Cuman yang perlu ada kita mengidentifikasi bahwa efek lanjutan itu adalah dari kelas berbintang. Jadi gini lama bahwa ini Pak efeknya. Kita misalnya mengevaluasi bahwa ini setelah dari 21, 22, 23, 24 ini ternyata lingkungan jadi berubah seperti ini. Apa dulunya? Nilainya itu yang kita dokumentasi atau berceritakan atau kasih video ke testimoni ke orang tua bahwa pada 2021 dengan sampai apa sih nanti kan kayak yang Ibu Pirang itu cerita bahwa saya dulu begini ternyata setelah ada proses perjalanan. Kami ada YouTube sekolah, ada Instagram sekolah. Jadi nanti sekolah selanjutnya kepala sekolah selanjutnya gitu bisa menilai itu. Jadi menjadi kebutuhan bahwa jangan sampai kalau saya tidak melakukan ini akan terjadi buruk. Itu juga yang saya jadi saya punya pola pergerakan sebenarnya. Jadi ini pola pergerakan saya buat sendiri. Jadi strategi keberlanjutan untuk semua program yang saya lakukan ada namanya. Saya bilang Ice Tibet. Ice Tibet ini sebenarnya saya kan dulu waktu kuliah pecinta alam. Suka kepala gitu. Tibet kan nama puncak gunung kan. Ice itu es. Jadi es di atas puncak. Jadi kalau kita sudah naik ke puncak ada es, enak. Padahal susah-susah kita naik sampai di atas, turun, besok mau naik lagi kan. Nggak ada tobatnya orang naik gunung. Padahal capek kan. Untuk sampai ke sana. Pasti yang dicari kata orang kalau naik gunung ya kan. Nah, jadi itu Ice Tibet sebenarnya ada akronimnya. Ice, I yang pertama itu inspiring. Jadi apapun yang kita lakukan, semua orang itu pasti butuh inspirasi. Bagus. Saya sampai sekarang itu ada inspirasi. Saya belajar dari siapa saja, dari tokoh-tokoh inspirasi. Kemudian ada C. Setelah saya dapat inspirasi dari kegiatan pelatihan ke belajar, maka yang harus saya lakukan C, kreasi. Saya harus buat. Saya belajar, tidak bisa dikatakan belajar kalau saya belum kreasikan apa yang sudah saya pelajari. Saya pelatihan menulis, ya dikatakan berhasil kalau saya sudah menulis. Setelah kreasi ada, maka selanjutnya adalah E. Harus ada yang mengendorse kita, ada yang mendukung. Harus meminta dukungan kepada siapapun. Jadi saya suruh belajar, mereka belajar tentang metaverse, belajar tentang apa. Setelah itu kita sampaikan ke pihak-pihak terkait, sampaikan ke Pak Kadis, sampaikan ke mana bahwa kita sudah punya ini, tinggal butuh didukung. Saya sampaikan ke komite, sampaikan ke orang tua murid, kita punya ide, tapi ide ini tidak bisa jalan kalau Bapak Ibu tidak mengendorse kami, gitu kan. Nah, jadi kemudian T itu adalah tim. Saya tidak bisa bekerja sendiri, sejago-jagonya seorang presiden. Kalau dia mau kerja mengurus sendiri satu negara kan, kita butuh menteri, butuh ini kan. Begitu juga sejago-jagonya Pak Kaban. Kalau Pak Kaban mau ngurusin semua kan nggak mungkin kan. Jadi kita butuh tim. Tim inilah saya sebut dengan tim senyum bawa karya yang satu. Jadi kita bekerja bukan karena ada materi, tapi karena betul-betul kita panggilan jiwa. Setelah itu I itu apa? Kita implementasikan apa yang sudah kita sepakati bersama, yang kayak tadi 5 indikator itu kita sudah bicarakan, kita rembukan bersama, kita implementasikan. Setelah dia terimplementasi, maka ada tahap selanjutnya B, branding. Kegiatan itu akan menjadi konsumsi sendiri kalau kita tidak lebay, kalau kita tidak narsis kan. Jadi narsis itu diperlukan. Salah satunya adalah branding. Jadi kita branding itu kita bikin YouTube, kita bikin sosial media, kita bikin website sekolah. Tujuannya apa? Supaya mereka mengenal apa yang sudah kita lakukan. Branding itu Pak ya. Branding. Termasuk sekarang kan branding juga itu ya. Kalau di Islam kan branding itu dakwah. Dakwah ya. Branding itu dakwah. Publikasi kan. Publikasi kan. Setelah B ada E. Apa itu E? Evaluasi. Kita harus evaluasi. Apa keberhasilannya yang belum tercapai seperti apa. Kalau ada yang kurang apa yang perlu diperbaiki. Kan? Begitu kan orang kan selalu harus muhasabah diri terus kan. Oke lah kita sudah dapat top 99. Pertanyaannya kenapa hanya top 99? Kenapa tidak sampai ke top 45? Nah dievaluasi lagi kan. Ternyata ada kekurangan memang harus dibenahi di sana. Nah, setelah itu T. Try. Orang naik gunung, turun besok naik lagi. Karena mau mencoba lagi, kita awal lagi dari awal. Rasanya. Ada T yang berikutnya lagi adalah transfer. Jadi kalau sudah kita rasakan manfaatnya bagus, oke lah kita sampaikan kepada yang lain. Supaya kebaikannya, inilah pola yang dipakai di bawah karya saya itu adalah namanya STB. Dan ini yang saya buat sendiri. Pak Kaban lihat inovasi dari kelas berbintang bawah Karaeng itu kan
membandingkan, saya tidak membandingkan tapi melihat beberapa inovasi ini masuk episode ke-5 kalau tidak salah. 4 ya? 4 ya, 4. 4. Inovasi keempat. Menurut saya ini tantangannya beda karena kemarin-kemarin kan di tingkatan SMP. Ini kan tingkatan SD yang luar biasa. butuh ekstra kerja berat ya, dan juga harus dibarengi dengan semangat. Nah, kalau Pak Alfiannya tidak punya semangat dan didukung, apalagi sudah ada perkotak-kotakan di lingkungannya sendiri. Nah, ini juga membuat Pak Alfian sedikit pasti bisa pelan-pelan mundur dengan sendirinya. Tapi karena didukung dengan tim yang bagus, yang ketika melakukan keterbukaan dan juga komunikasi yang dibangun oleh Pak Alfian, ini juga menjadikan Kelas Berbintang bisa menjadi top 99. Nah, Pak Kaban mungkin ada semacam melihat tantangan ini, pastinya Pak Kaban juga punya cerminan tersendiri gitu. Kalau tadi Pak Kaban sudah katakan bahwa Pak Kaban pernah berada di lingkungan itu dan merasakan bahwa seperti itulah tantangannya. Memang tidak gampang dan tidak mudah. Butuh konsisten untuk mempertahankan itu. Tentu Pak Kaban melihat bahwa ini harus terus berjalan. Dan bisa menjadikan salah satu mereplikasi lah, paling tidak direplikasi di sekolah-sekolah lain. Ini pasti. Jadi kan sebagai pemimpin kita harus menyelesaikan masalah. Sekarang kan masalah itu diselesaikan dengan inovasi, kreatif, gitu ya. Jadi setiap orang yang punya masalah, gitu, baik guru, kan tidak selalu inovator itu kan kepala sekolah, bisa saja guru, gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa dengan potensi yang ada, ya. Jadi jangan kita mau berinovasi, nanti deh kalau lingkungannya tidak cukup nanti di tempat lain begitu. Jangan. Allah sudah menempatkan kita di suatu posisi itu kan amanah. Jadi kita harus sebenarnya dengan ada potensi yang ada itu kita selesaikan sebenarnya masalah yang ada ini. Kalau yang penting buat saya adalah niat. Niat itu ikhlas melakukannya itu, Allah pasti bantu. Tim senyum nabawa kareng. Ya kan gitu. Jadi kalau niatnya sudah ada, gagal itu harus kita cari solusinya. Kita evaluasi muhasabah ya. Muhasabah untuk melakukan apa sih yang kurangnya. Karena yakinlah kalau kita memang betul-betul niatnya untuk menyelesaikan masalah, pasti ada jalan keluarnya, ya kan? Fa inna ma'al usri yusra gitu ya. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya kan gitu. Jadi bagi para inovator yang baru memulai, percaya pasti ada jalan ke depan. Jangan terlalu percaya diri bahwa semua solusi dari kita. Ya kan, pada saat proses berjalan kita harus menyerap dari lingkungan apa. Jadi kalau jangan ada ilmu kita di awal ini harus jadi ini. Tidak bisa karena ilmu itu akan diadaptasikan dengan kondisi lingkungan. Tiap lokasi, tiap wilayah, tiap instansi itu berbeda. Betul. Jadi harus diserap. Oh ini masalahnya, ini harus dihadapi lewat sebegini. Ada kelasnya begini, gitu. Nah itu sebenarnya yang harus murid-murid nanti belajari. Karena dunia luar itu kejam. Kalau kita tidak memberikan pengetahuan, ilmu yang lebih berwawasan, lebih mereka jadi. Kita kan sebenarnya membuat sekolah itu membuat mereka siap untuk dunia luar. Betul. Jadi kalau kita terlalu dikasih di lab, akhirnya pas keluar dia akhirnya nggak bisa apa-apa. Siap. Gitu. Makanya tadi saya bilang bukan masalah banyak tahu atau tidak, itu bisa kepake apa enggak gitu kan? Ya betul. Nah ini alhamdulillah dengan Kelas Berbintang ini kan hasilnya wah sekali sebenarnya. Betul. Ya baik, kita berada di penghujung Pak Kaban dan Pak Alfian. Mungkin sebagai kedepannya ini mempertahankan dan tentu jadi harapan ya sebagai Kepala Badan Riset Pak, tentu tidak akan berhenti sampai di sini untuk melihat inovasi-inovasi yang ada di Kota Makassar. Ini baru satu inovasi di dunia pendidikan, belum di tingkatan SKPD Pak ya, di tempat-tempat lainnya. Tentu sekolah ini menjadi salah satu piloting project untuk melihat bahwa ternyata sekolah punya inovasi. Kan kalau pikir ini kan banyak sekolah yang
di kepala kita saya sebagai orang tua murid ya, punya anak juga sekolah, yang pasti melihat sekolah itu punya inovasi apa sih, kok nggak ada perkembangan. Malah kita sering protes saja orang tua, sedikit-sedikit ada pembelian inilah, pembelian itu. Nah, guru-guru ini mengejar apa sebenarnya di sekolah gitu kan. Saya juga termasuk salah satu orang tua yang sedikit vokal, Pak. Harus memang. Sedikit vokal. Ya mungkin ini saya nitip aja sama Pak Alfian gitu. Iya, sampaikan ke teman-teman kepala sekolah, ke guru, murid untuk mudah-mudahan didengar lagi. Mendengar ini. Mendengar ini sehingga saya saja orang yang tidak berperan di dunia pendidikan merasa tergugah sekali selama saya podcast ini selama 4 kali ini. Betul, ternyata dunia pendidikan kita berbeda sekali, banyak inovasi. Jadi bayangkan saya kalau orang yang berperan di dunia pendidikan mendengar ini, dia pasti akan punya ide-ide kreatif keluar yang muncul gitu. Saya mengharapkan teman bisa ini, karena ini kita akan lakukan terus-menerus setiap hari Jumat, berbeda-beda inovasinya gitu. Mungkin nanti Pak Ilham kita undang lagi untuk inovasi yang lain. Berbeda, ya gitu. Ada expert ya. Ya. Jadi maksud saya tolong disampaikan ke dunia pendidikan di Kota Makassar, murid, guru, kepala sekolah untuk mendengarkan ini sehingga bisa menjadi ide mereka ke depan bahwa yang paling tidak adalah semangatnya. Jangan mau putus asa sampai masalah itu terselesaikan. Ya gitu. Oke, baik. Silakan Pak Alfian mungkin. Ya, inovasi itu bukan jalan yang mulus ya. Inovasi itu adalah jalannya orang-orang gila. Hanya orang-orang gila saja yang mau berinovasi. Kebanyakan kalau orang yang pemikirannya kebanyakan ya mereka maunya posisi nyaman ya. Jadi kalau mau capek ya silakan berinovasi. Tapi yakin dan percaya perubahan di dunia ini tidak ada akan perubahan kalau tidak ada yang namanya inovasi. Ya. Kita bisa menikmati cahaya lampu sekarang ini kalau tidak ada kegilaannya siapa? Thomas Alva Edison kan. Karena dia gila gali ide lanjutkan aksi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah inovasi yang sudah ada ini ya bagi kami sudah baik. Nah, tapi sekali lagi ya kami tidak bisa berbuat apa-apa itu kalau tidak ada dukungan. Ya, seperti kemarin, kenapa kita inovasinya tidak sampai ke top 45? Masalahnya sepele karena inovasi ini ternyata memang belum ada satu kebijakan dari pemerintah Kota Makassar yang menyebutkan secara tertulis kelas berbintang. Yang ada itu ya baru sekolah berbintang 5 punyanya 18 revolusi pendidikan. Jadi yang maksud saya adalah setelah kami inovator bekerja, tapi dari Perpakaban dan tim itu harus melihat juga apa yang kita butuhkan, bahwa keberlanjutan itu tidak bisa hanya sekedar ide, sekedar semangat dari kami. Apalah kami kalau misalnya itu tidak didukung oleh sebuah regulasi yang kuat terkait dengan inovasi-inovasi yang kami sudah ini. Sehingga ketika misalnya inovasi ini harus mohon maaf ya, walaupun saya orangnya bukan orang yang suka berkompetisi, tapi ketika memang harus dikompetisikan, kita tidak kalah hanya karena persoalan yang sebenarnya bisa jadi kerja, gitu kan? Ya, kan hanya ditanya saja. Ada pertanyaan kepada dari panelis. Kalau kita mau melihat keberlanjutannya dari kelas berbintang ini, di mana kita bisa akses? Kan? Tidak bisa dijawab. Karena kita tidak punya kebijakan pemerintah kota yang menyebutkan secara tertulis kelas berbintang itu masalahnya sepele sekali. Maksud saya, kita Kota Makassar itu sudah diakui sebagai kota terinovasi. Hanya persoalan administratif saja kadang-kadang jatuh. Sehingga harusnya kita berada di top 45 kemarin. Tapi saya kira itu tidak menyurutkan. Kalau saya sebagai pelayan ya pelayan itu kan siap disuruh-suruh, siap bekerja. Kalau tidak bisa melayani dengan baik ya jangan jadi pelayan. Betul. Gitu kan. Ya. Kalau saya sih untuk semua sahabat Ras dimanapun berada ya, untuk menjadi seorang inovator yang pertama itu tadi kata Pak Kaban, niatnya ya harus diperbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah kerjakan apa yang kita bisa kerja. Jangan berpikir bahwa harus dapat dukungan dulu dari semua warga Sempala baru mau bekerja. Itu hal yang mustahil. Kita punya 1-2 orang yang mau membantu kita itu sudah cukup saya kira. Sambil punya niat. Nah, itu satu hal yang moto yang selalu kami pakai di SD Baukarang 1. Jangan pulang kalau tidak melakukan perubahan, walaupun kecil. Minimal perubahan kecil, merubah saja tempat pajangan foto kan. Kalau besok ada berapa bisa hal kita perbaiki, insya Allah nanti akan menjadi baik. Kan harus konsisten memang. Dan berikutnya harus sabar. Pelan-pelan tapi pasti. Kata kotak. Pelan-pelan tapi pasti. Kalau Al-Quran kan sebut kalau orang menghadapi hidupnya harus dengan sholat dan sabar. Ya betul. Sabar. Sabar. Gitu. Karena sabar. Kalau tidak sabar ya
tergesa-gesa, ya itu nanti hasilnya tidak bagus. Ingin hasil yang baik, sebentar hasilnya di tahun pertama ternyata tidak sesuai ekspektasi, kan berhenti. Betul. Jadi orang yang sukses itu di dunia ya, Orang yang kebanyakan orang yang punya handicap banyak. ya, Gitu. Jarang ada orang yang dari awal sudah punya segalanya terus paling top. Iya. Gak ada, Pak. mulai dari nol. Iya. Yang dibicarakan Thomas Alva Edison dianggap anak bodoh. Bahkan dikeluarkan dari sekolah. Iya. Ternyata punya kelebihan yang Coba bayangkan biasa. kalau di Arab Saudi sekarang tidak ada lampu kan. Iya. Bagaimana kita kalau mau umroh Said. segala Said. Ya, gitu. Jadi ya itu kalau saya ya kuncinya ya terus berinovasi. terus berinovasi. Gitu. Kalau mau berlanjut ya mudah-mudahan karena niat baik semua akan ada kelanjutan. Kemudian yang paling penting adalah nanti bisa Brida yang mengapresiasi inovasi itu, memberikan semangat inovasi yang sudah ada lebih lagi dikembangkan gitu. Ya, cuma memang kami kendalanya ya. Tapi kami sebagai inovator adanya inovasi apa ini? Cari master Iya, cari master cerita. Senang juga Pak diberi ruang. Untuk masuk ke ras ini kan, wah tidak semua orang masuk. Betul. Jadi memang kenapa kami bikin podcast ini kerjasama dengan teman-teman dari ras ini adalah bagaimana masyarakat bisa tahu sebenarnya di Makassar ini guru-guru itu banyak inovasinya gitu. Betul. Tolong dihargai, diapresiasi gitu. Dan betul itu, Pak. Iya, itu. Saya kan kaget juga ternyata. Saya dulu pikir ternyata setelah dari SMP 6, SMP 22, SMP 26, SD Bawakaren 1 ternyata luar biasa. Saya luar biasa. Saya kemarin sempat yang SMP 22 tuh saya hampir menangis itu. Iya. Maksudnya apa ya? Dengan intinya yang bahwa anak bermasalah itu bukan harus dikeluarkan, dia harus diselesaikan. Jangan melemparkan masalah, kita harus selesaikan di sini. Itu kan betul. Ya kan orang hati itu didekat itu kan enak banget menyelesaikan itu. Apalagi nih minta kelas berbintang ini lingkungan jadi berubah, ibu jadi majelis tahlim itu hebat sekali menurut saya. Ya kan gitu ya. Perubahan yang tidak gampang. Jadi tolong guru-guru ya nanti tolong berinovasi sehingga lingkungan bisa kita berubah. Negeri yang aman sentosa itu kan dari kecil dari sel kecil. Kan Rasul bilang pemimpin itu tergantung jamaatnya, umatnya. Kalau umatnya baik dia akan otomatis baik. Tapi kalau umatnya tidak baik, jadilah pemimpin yang zalim, ya gitu. Ya kan begitu ya. Begitu. Jadi kita perbaiki yang kecil-kecilnya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kaban dan juga Pak Alfian yang juga sudah memberikan inovasi. Hari ini memberikan gambaran inovasi. Setiap pekan itu kita punya inovasi berbeda. Dan pasti juga setiap pendengar ya sahabat Ras dan juga yang menonton channel YouTube kami itu pastinya ingin tahu inovasi apa sih pekan depan. Nah penasaran jangan lupa pekan depan ya. Pekan depan. Mungkin pekan depan insya Allah akan hadir kepala dinas Pak. Ya, kita akan ajak pendidikan. Saya pengen menyampaikan yang teman-teman sampai ini apa yang mau diinginkan dari inovator gitu. Apa apresiasi dari dinas pendidikan yang perlu apresiasi yang diberikan oleh dinas pendidikan dengan inovasi yang ada yang digerakkan oleh sekolah-sekolah. Ya, gitu harus ada gitu. Makanya saya kenapa minta waktunya Pak Kepala Dinas Beston minggu depan supaya dia tahu bahwa banyak inovasi yang telah dilakukan di dinas pendidikan dunia pendidikan yang harus diapresiasi, dan walaupun nanti di sesi depan juga ada inovasi dari dinas pendidikan yang akan disampaikan begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Nirman Mukasa selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar dan juga Bapak Dr. Alfian Saharudin MPD, Bapak merupakan Kepala Sekolah UPT SPF ya, SD Negeri Bawakaraeng 1 yang sudah menceritakan luar biasa inovasinya. Akhirnya sekolah itu bisa terlihat ada perubahan ya, dan tidak butuh proses yang tidak mudah dan tidak gampang, tidak seperti membalikan telapak tangan dan tidak pakai simsalabim ya. Nah, kalau ada ingin terus berinovasi bagi guru-guru dan juga sekolah ya bisa mendengarkan beberapa cerita inovasi di sini karena bisa menjadi menjadi tantangan juga buat Anda ketika sekolah Anda sampai hari ini belum terlihat apa-apa. Jadi jangan takut berbuat ketika hal itu baru Anda lakukan. Jadi paling tidak menapaki dulu, menjajaki dulu, dan setelah itu kalau berhasil Anda rasakan seperti apa. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.